walaupun sekarang sudah siang ya. Langsung saja kita ke sesi yang pertama, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah dari SMKS 17 Agustus Muncar, yang akan disampaikan oleh Ibu Puji Asbia SPDI. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Alfianto selaku pimpinan dari PT Cipta Sarana Cendekia, dan yang saya hormati Bapak Suryo Purwito SE dan Ibu Suryanti, tak lupa tadi kok kelewat nih, Ibu Niken. Hari ini alhamdulillah pas tidak show gitu kan, jadi bisa menemani kita semuanya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang ini kita bisa berkunjung di sini di PT Cipta Sarana Cendekia dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat masalah semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita insya Allah semuanya akan diberikan syafaat. Ini tadi saya sudah diwanti-wanti oleh Bu Yanti 2 menit ya, makanya saya persingkat padat terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Alfianto dan Ibu Niken, segenap Bapak Ibu yang ada di PT Cipta Sarana Cendekia. Ini kalau disingkat CSC ya, gitu aja, CSC, yang tadi masuk sudah saya merasa disambut dengan sangat luar biasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang harusnya ini tadi kita jam 1 sudah di sini ternyata molor. Maaf ya, karena memang kesalahan dari teknis mungkin ya, dari tadi molor di sana, sehingga kita mau cut kayaknya nggak enak lagi bercerita gitu ya. Dan yang selanjutnya untuk kegiatan ini SKP untuk anak-anak ini studi kenal profesi, karena ini anak-anak akuntansi, saya kira sangat tepat sekali ketika SKP-nya di CSC ini, dan semoga ini nanti anak-anak terbuka wawasannya dan mindsetnya, sehingga anak-anak tidak terpaku dalam dunianya yang lingkupnya hanya itu saja. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, karena kayaknya tadi sudah lebih dari 2 menit gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Alfianto Cahyono SIMAK CTT selaku Direktur dari PT Cipta Sarana Cendekia. Kepada Pak Alfi dipersilahkan. Yang terhormat Ibu Kepala dari SMK 17 Agustus Parima Muncar beserta seluruh jajaran dan juga tim guru pendamping yang hari ini hadir untuk mendampingi adik-adik sekalian dalam melaksanakan studi untuk kenal profesi di Cipta Sarana Cendekia. Kemudian yang kedua untuk seluruh tim internal dari manajemen dan juga dari seluruh tim staff dan juga mentor dari Cipta Sarana Cendekia yang saya banggakan. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita semua bisa berkumpul di Geraha Sunrise dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang satu apapun, dalam rangka melaksanakan studi kenal profesi bagi adik-adik kompetensi keahlian akuntansi ya, berarti kompetensi keahlian akuntansi dari SMK 17 Agustus 45 Puncak. Alhamdulillah, kami dari Cipta Sarana Cendekia dan saya pribadi mewakili seluruh tim yang hari ini ikut bergabung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena rekan-rekan dari SMK 17 Agustus Muncar sudah menyiapkan dan menyalakan ya
waktunya di agenda yang tadi rupanya ketika ditanyakan sama Miss Latifah hari ini sebetulnya cukup padat ya untuk bisa datang ke lembaga kami. Maka saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekaligus ucapan selamat datang di PT Cipta Sarana Cendekia atau yang biasa disebut Rumah SMK ya. Jadi kenapa kalau disebut Rumah SMK, mungkin sedikit pengantar untuk adik-adik sekalian bahwa Cipta Sarana Cendekia ini berdiri kurang lebih tahun 1995, di mana dulu formatnya bentuknya bukan PT tapi CV dengan nama Cipta Jasa Tama, dan baru berubah atau peningkatan status menjadi perseroan terbatas atau PT di tahun 2016 akhir diurusnya, dan baru selesai pada tahun 2017. Terjadi perubahan nama karena aturan dari Menkumham yang waktu itu tidak memperbolehkan ada satu suku nama yang sama, di mana aturan itu sekarang rupanya sudah nggak berlaku lagi. Jadi namanya kita ubah dari Cipta Jasa Tama yang waktu itu udah dikenal di Jawa, kita ubah menjadi Cipta Sarana Cendekia dengan harapan tadi sama seperti disampaikan oleh Ibu Kepala bahwa sebagaimana lembaga ini dulu lahir, selain kita fokus di pengembangan bisnis dan juga corporate, kita juga dekat sekali dengan dunia SMK dari mungkin tahun 96 di semua program kerjasama. Jadi kita mau menciptakan tempat ini sebagai rumah gitu ya, untuk menciptakan, dan kita mau menjadi sarana untuk melahirkan cendekiawan-cendekiawan terutama di bidang akuntansi, bisnis, manajemen, dan perpajakan. Ketika kamu masuk ke dalam ruangan ini, ketika kamu datang ke Cipta Sarana Cendekia, silahkan mengikuti segala sesuatunya 100%. Walaupun energinya udah mau habis, keluarin semua. Di sini nggak boleh malu, di sini nggak boleh jaim, di sini nggak boleh takut kelihatan nggak keren, ya. Karena kamu mau gaya, mau berusaha terlihat keren seperti apapun, percuma. Semenjak kamu turun dari bis dan masuk ke dalam ruangan ini, pasal pertama berlaku. Apa pasal pertama, Andra? Tidak ada yang lebih keren daripada Mr. Alfi. Mohon maaf. Kamu mau kelihatan keren kayak apa? Gak bisa. Saya jadi direktur mulai usia 25. Di sini, padahal bapak saya punya perusahaan 4, nggak ada satupun yang saya pegang. Saya pilih jalan lain. Dari situ aja deh. Gak bisa kan? Sombong orang ini, biarin ada yang disombongin. Saya dapat sendiri kan gitu, ya kan? Kenapa saya ngomong kayak gitu? Ada satu hal penting yang harus kamu pelajari. Saya nggak akan ngomong akuntansi, nggak akan ngomong kompetensi kalian dasar dan yang lain. Ada satu hal yang sangat jarang diajarkan di sekolah, dan itu kamu butuhkan di era industri yang sekarang. Kalau itu karakter pasti diajarin di sekolah. Kadang-kadang kaliannya aja yang memang kurang bisa terima, ya. Tapi ada satu hal penting yang harus kamu pelajari kalau kamu nanti mau ke industri. Sekarang kelas berapa katanya? Kelihatan mukanya bingung. Kelas 10 kan? Kalian nanti PKL kelas berapa? 11. Kelas 11 kan? Catat. Nanti kalau kamu PKL, sebelum kamu berangkat PKL, jangan pusing-pusing belajar akuntansi sama pajak. Nah, itu ya. Belajar apa, Mister? Belajar ilmu orang dalam. Bukan tenaga dalam. Orang dalam. Karena PKL itu adalah momen krusial bagi SMK. Jadi ketika PKL nanti yang harus kamu lakukan adalah dalam 6 bulan kamu PKL, PR-nya cuma 1. Dalam 6 bulan itu kalian harus bisa bikin gimana caranya orang di perusahaan kamu PKL itu minimal 40%-nya tahu siapa namamu, tahu yang mana wajahmu, dan kenal siapa kamu. Kenapa demikian? Kita nggak pernah tahu kan rezeki itu datangnya dari mana. Banyak sekali Genesis sekarang ngomong cari kerja itu susah. Gampang, Bos. Lapangan kerja itu terbuka lebar. Mentalitas para calon pekerjanya yang susah. Jadi cari ilmu orang dalam. Gimana caranya? Yang 1, belajar komunikasi yang baik. 2, selalu tampilkan versi terbaik dari diri kalian. Gimana caranya kamu mudah diingat di kantor? Kita paling gampang ingat sama anak-anak yang PKL di sini, walaupun ratusan setiap bulan. Ketika mereka apa? 1, sopan, santun, dan senyum.
Tiap ketemu kalau nggak nyapa minimal senyum. Akhirnya kita apa? Siapa sih itu tadi senyum terus tiap kita ngeliat. 3. Inisiatif. Sopan santun 1, 2 senyum, 3 inisiatif. Selalu mau inisiatif. Kalau nggak dapat kerjaan bukan berarti kalian harus senang, ya. Tapi inisiatiflah untuk bertanya, ada nggak kerjaan? Kalau nggak ada, apa yang kelihatan nggak beres kamu beresin. Selesai urusan sampai di situ. Maka 6 bulan orang satu kantor apal kamu siapa, tahu namamu siapa. Logikanya, ketika kamu nanti selesai waktunya makan, jangan cuma nyodorin laporan PKL, minta tanda tangan pimpinan, ngasih oleh-oleh, keliru. Apa yang harus kalian lakukan? Kasih oleh-oleh, sodorin laporannya tadi, minta tanda tangan pimpinan, kamu saling pamitan, kamu titip map. Paham nggak maksudnya titip map? Di dalam map itu ada kurikulum vitemu, ya, fotokopian kakakmu, terserah apapun itu legalitas formalitas, kurikulum vitemu tinggal di situ juga, sama apa surat lamaran kerja. Loh, kalau di situ nggak cari kerja, mister, kan kamu masih kelas 11 tuh. Kalau pas kamu udah mau lulus kelas 12 mereka cari. Kalau pas mereka butuh tenaga casual, tenaga freelance, industri akan selalu mencari karyawan dari circle atau lingkaran terdekat mereka. Maka kamu harus mendekat dan berada di lingkarannya mereka. Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami nggak? Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place.